Selamat datang kembali. Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih soal kutipan dari buku Secrets of Productive People. Seringkali kita mikir produktif itu ya cuma sibuk aja, ya kan? Atau efisien kayak, mesin gitu. Tapi sumber ini kayaknya nantang pandangan itu deh. Misi kita kali ini gimana ya mengungkap makna produktivitas yang sebenarnya, yang lebih dari sekedar nyelesain tugas numpuk. Mari kita bedah bareng. Ya, tepat sekali. Penulis buku ini ngebedain banget antara sekedar efisien, itu mungkin yang dikejar manajer pabrik ayam ya, sama produktif dalam arti yang lebih kaya, lebih kreatif gitu. Contohnya kayak Newton, Van Gogh, atau Ford. Mereka kan nggak cuma efisien, tapi ya ampun kreatifnya itu lu di bidangnya masing-masing. Jadi produktivitas sejati itu menurut pandangan ini akarnya kuat di kreativitas, bukan cuma soal kecepatan kerja aja. Kita terapin juga loh, bukan soal niru plek hasil akhirnya, tapi lebih ke ngadopsi pola pikirnya gitu ya. Ini jadi ingat kutipan Luen Brizendine yang bilang, kita sering banget fokus ke bakat bawaan, terus ngeremehin kekuatan latihan yang tekun, yang disengaja buat ngubah kemampuan kita. Jadi ini bukan cuma soal punya bakat atau enggak ya. Betul. Inti argumen buku ini bisa diringkas jadi formula yang kelihatannya simple, tapi wah, kuat banget. Produktivitas sama dengan kreativitas dikali efisiensi. Kenapa ini penting? Soalnya ini nunjukin kalau salah satu faktornya nol, ya udah, produktivitas Anda juga nol. Gitu. Nggak bisa benar-benar produktif kalau cuma penuh ide, tapi berantakan banget kerjanya. Atau sebaliknya, super teratur tapi nggak ada ide baru sama sekali. Kayak kata Paul J. Meyer itu, produktivitas selalu hasil dari komitmen ke keunggulan, perencanaan cerdas, dan upaya terfokus. Jadi keduanya harus jalan bareng, saling nguatin gitu. Oh, ini menarik banget sih. Soalnya langsung nantang stereotip seniman atau pemikir yang katanya nih ya, cuma nunggu mood atau inspirasi datang. Buku ini justru nunjukin tokoh kayak Newton atau Van Gogh itu nemuin inspirasi ya lewat kerja yang konsisten. Mereka nggak nunggu wangsit gitu aja, mereka ya mulai kerja. Stephen King juga ngomong kan, amatir duduk nunggu inspirasi, kita semua bangun dan mulai kerja. Terus Oliver Burkeman juga nambahin, rutinitas itu ngasih kerangka kerja, mau lagi ada motivasi atau nggak hari itu. Benar banget. Dan kunci buat mewujudkan ide-ide kreatif itu, ya menurut penulis ini, adalah tindakan. Tindakan yang konsisten. Sama proses yang baik. Ini bukan soal kerja keras membabi buta loh. Tapi lebih ke membangun sistem yang efektif. Sistem buat nanganin rutinitas harian, iya. Tapi juga sistem buat ngubah ide yang masih di awang-awang jadi kenyataan. Nggak perlu rumit kok. Ingat tahu Te Ching. Selesaikan tugas besar lewat serangkaian tindakan kecil. Nah, membangun sistem ini butuh konsistensi. Buku ini memang nyebut gagasan 10.000 jam buat jadi kelas dunia. Tapi intinya sih, bahkan 40 jam fokus ke sistem yang tepat itu bisa bikin kemajuan nyata. Kuncinya bukan cuma di jam terbangnya, tapi fokus ke proses yang benar itu. Oke. Setelah denger soal konsistensi sama proses ini, jadi kepikiran nih, gimana ya caranya kita bedain antara sekedar sibuk membabi buta aja sama usaha membangun sistem cerdas itu? Apa petunjuknya dari buku ini? Kadang kan kita ngerasa udah kerja keras banget, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja ya? Nah, itu pertanyaan bagus. Buku ini nyorotin penggunaan kata-kata kayak selalu sama tidak pernah dalam keluhan kita. Itu bisa jadi sinyal ada sistem yang gagal gitu. Misalnya nih, saya selalu kewalahan sama email, atau saya nggak pernah bisa nyelesain laporan tepat waktu. Ini tuh bukan cuma keluhan biasa, tapi bisa jadi indikator kalau sistem Anda, cara Anda nangani email atau ngerjain laporan, malah dirancang sempurna buat ngasilin kondisi kewalahan atau keterlambatan itu. Jadi kalau tumpukan email terus-terusan ada, mungkin sistem filter, penjadwalan, atau cara Anda merespons itu sendiri yang secara inheren nyiptain tumpukan itu. Fokusnya jadi geser nih, dari nyalahin diri sendiri, jadi lebih ke memeriksa desain sistem kerja kita. Wah, ini ngubah cara pandang banget ya. Jadi kalau hasilnya nggak sesuai harapan, langkah pertamanya bukan nyalahin diri sendiri, tapi nge-audit sistem yang lagi jalan itu. Persis. Produktivitas sejati itu bukan soal sibuk terus-terusan tanpa henti atau nunggu momen pencerahan yang ajaib, bukan. Ini lebih kayak perpaduan yang harmonis antara kreativitas dan efisiensi, yang ditopang sama tindakan konsisten dan sistem yang dirancang dengan cerdas. Dan kabar baiknya, ini tuh keterampilan yang bisa dipelajari, bisa diasah.
Tujuannya ya buat bikin hidup lebih mudah, lebih bermakna, bukan malah sebaliknya. Oke deh, jadi ini sebuah pemikiran buat Anda bawa pulang nih, buat direnungkan. Mengingat sistem Anda yang sekarang ini menghasilkan hasil Anda yang sekarang juga, coba deh perhatikan satu area dalam rutinitas harian Anda. Area mana yang sering banget bikin Anda ngeluh pakai kata selalu atau tidak pernah? Terus coba pikirin, sistem kecil apa di balik itu yang mungkin tanpa sadar Anda rancang untuk ngasilin hasil yang justru nggak Anda mau. Cuma dengan ngelihatnya dari sudut pandang desain sistem ini aja, wah mungkin itu udah jadi langkah awal menuju perubahan yang signifikan loh. Coba deh direnungkan.